Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Barasa sebagai moderator sekaligus pemakalah ketiga dari kelompok 4. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sholawat bertangkaikan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Hasmar Hussein sebagai dosen pembimbing di pendidikan agama Islam, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Oke, baiklah, langsung saja. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul tentang hak asasi manusia, demokrasi, korupsi dalam perspektif Islam. Yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Riana. Kepada Saudari Riana kami persilahkan dengan segala hormat. Latar belakang. Untuk dapat menjelaskan dan fungsi manusia sebagai pemimpin, setiap manusia harus mengerti terlebih dahulu hak-hak, itulah kemudian yang disebut HAM. Ia dapat menjelaskan tugas serta kewajibannya sebagai khalifah Tuhan. Rumus masalah. A. Apakah yang dimaksud dengan hak asasi manusia? B. Bagaimana hak asasi manusia menurut Islam? C. Bagaimana pengaturan hak asasi manusia dalam hukum Islam? D. Bagaimana hubungan hukum Islam dan HAM? E. Apa saja contoh kasus pelanggaran HAM dan sudut pandang dalam Islam? 1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam tentang HAM. Pada dasarnya, semua Rasul dan Nabi Allah adalah pejuang, penegak hukum HAM yang paling gigih. Mereka tidak hanya sekedar membawa serangkaian pernyataan akan hak asasi manusia, sebagaimana terbuat dalam kitab-kitab suci seperti Tabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Akan tetapi sekaligus memperjuangkannya dengan penuh kesungguhan dan pengorbanan. Antar manusia, Habluman Al-Nas, Quran Surah 3 ayat 112. Pengakuan ini bukan hanya berdasarkan truth klaim umat Islam, tetapi kaum orientalis truth yang mengakui kesempurnaan yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemakalah kedua, Syahrul. Kepada Syahrul kami persilahkan dengan segala hormat. Dalam hubungan dengan HAM, dari ajaran pokok tentang hablum minallah dan hablum minan nas, muncul dua konsep hak, yakni A. Manusia, hak insan, dan hak Allah. Setiap hak saling melandasi satu sama lain. Hak Allah melandasi hak manusia, dan juga sebaliknya. Konsep Islam mengenai kehidupan manusia ini didasarkan pada pendekatan teosentris, atau yang menempatkan Allah melalui ketentuan syariatnya. Allah sebagai tolak ukur tentang baik buruk tatanan kehidupan manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat atau warga negara. Oleh karena itu, konsep Islam tentang HAM berpijak pada tauhid yang pada dasarnya di dalamnya mengandung ide persamaan dan persaudaraan manusia yang oleh Harun Nasution disebut sebagai ide perkemakhlukan. Ide perkemakhlukan memuat nilai-nilai kemanusiaan dalam arti sempit. Ide perkemakhlukan mengandung makna bahwa manusia tidak boleh sewenang-wenang terhadap sesama makhluk, termasuk juga pada binatang dan alam sekitar. Sekedar membawa serangkaian pernyataan akan hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam kitab suci seperti Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran, akan tetapi sekaligus memperjuangkannya dengan penuh kesungguhan dan pengorbanan. Al-Quran menegaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Di samping itu, mengajarkan hubungannya dengan Sang Pencipta, hablum minallah, juga menegaskan tentang pentingnya hubungan antar manusia, hablum minan nas. Pengakuan ini bukan hanya berdasarkan truth klaim umat Islam, tetapi kaum orientalis pun mengakui kesempurnaannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia itu, sebagaimana V.N.Din menyatakan bahwa Islam adalah
perpaduan yang sangat yang sangat sempu agama, sistem politik, pandangan hidup, dan penafsiran sejarah. Demikian pula Gibb menyatakan bahwa sungguh ajaran Islam jauh lebih banyak sebuah sistem teknologi. Islam adalah peradaban yang sangat sempurna. Dilanjut oleh pemakalah ketiga, saya sendiri. Harkat dan martabat itu merupakan hak dasar manusia, tentu dengan pemenuhan keperluan hidup primernya berupa sandang, pangan, papan, tetapi terpenuhnya segi kehidupan lahir tidaklah akan dengan sendirinya, berarti menghantarkan manusia kepada dataran kehidupan yang lebih tinggi, hanyalah salah satu prasarana meskipun amat penting, jika bukannya yang paling penting bagi pencapaian kehidupan yang lebih tinggi. Berdasarkan tingkatnya, Islam mengajarkan 3 bentuk hak asasi manusia, yaitu pertama, hak daruri atau hak dasar. Sesuai dianggap hak dasar, hak disebut dilanggar bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga hilang ekstensinya, bahkan hilang harkat kemanusiaannya atau mati. Kedua, al-has atau hak sekunder, yakni hak-hak yang bila tidak terpenuhi akan berakibat hilangnya hak-hak elementer, misalnya hak seseorang untuk memperoleh sandang pangan yang layak, maka akan mengakibatkan hilangnya hak hidup. Ketiga, hak tahsini, yaitu hak yang tingkatnya lebih rendah dari hak primer dan sekunder. Dilanjutkan oleh pemakalah keempat, kepada Andri kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dan dari saudari Barasa. Atas dasar itu, Islam sejak jauh hari mengajarkan bahwa pandangan Allah semua manusia adalah sama derajatnya. Yang membedakan manusia adalah tingkat kesadaran moralitasnya yang dalam perspektif Islam disebut nilai ketakwaannya. Apalagi manusia diciptakan untuk mengapresiasikan dan melaksanakan ajaran Allah di muka bumi. Sudah barang tentu akan semakin memperkuat pelaksanaan HAM. Oleh karena itu, jika harkat dan martabat setiap perorangan atau manusia harus dipandang dan dinilai sebagai cermin, wakil atau representasi harkat martabat seluruh umat manusia, maka penghargaan dan penghormatan kepada harkat masing-masing manusia secara pribadi adalah suatu amal kebijakan yang memiliki nilai kemanusiaan universal. Demikian pula sebaliknya, pelanggaran dan penindasan kepada harkat dan martabat seorang pribadi adalah tindakan kejahatan kepada manusia universal. Suatu dosa kosmis atau kemanusiaan yang amat datar. Maka tidak sedikit orang memandang pemenuhan kehidupan lahiri sebagai tujuan akhir dan menjadi titik ujung cita-cita hidupnya. Sekian pesan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh pemakalah kelima, kepada Yuni Rahab kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Lestari Harahap, pemakalah 5. Mengenai hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak-hak warga negara, Al-Maududi menjelaskan bahwa dalam Islam, hak asasi pertama dan utama warga negara adalah 1. Melindungi nyawa, harta dan martabat mereka bersama-sama dengan jaminan bahwa hak ini tidak akan dicampuri kecuali dengan alasan-alasan yang sah dan legal. Yang kedua, perlindungan atas kebebasan pribadi. Kebebasan pribadi tidak bisa dilanggar kecuali setelah melalui proses pembuktian yang meyakinkan secara hukum dan memberi kesempatan kepada tertuduh untuk mengajukan pembelaan. Ketiga,
Kemerdekaan mengemukakan pendapat serta menganut keyakinan masing-masing. Dan yang keempat adalah jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi semua warga negara tanpa membedakan kasta atau keyakinan. Salah satu diwajibkan zakat kepada umat Islam. Salah satunya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok warga negara. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh pemakalah ke-6 kepada Arham, kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arham Barkanu Setian, MPM 19140021. Saya akan membahas tentang makalah kami tentang demokrasi. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani. Demos yang artinya rakyat atau khayalan seorang manusia, dan krati yang artinya hukum. Secara etimologis, demokrasi pemerintahan oleh rakyat. Lantas bagaimana demokrasi pandangan manusia? Demokrasi memang bukan diktum suatu agama, namun tidak sulit untuk menghubungkan dengan cara ajaran Islam. Demokrasi adalah bentuk maju atau sistematika dari cara-cara rakyat untuk bermusyawarah. Dan Surah Hujurat ayat 13, Allah berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi Maha mengenal." Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh pemakalah terakhir, yaitu Siti. Kepada Siti kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemakalah ke-7 akan melanjutkan isi materi kami. Ta'awun adalah menyatakan adanya tuntutan untuk kerjasama demi kepentingan Tuhan dan manusia sendiri, sama halnya dengan nilai-nilai demokrasi, yakni menekankan kerjasama dan saling tolong-menolong. Setelah ta'awun, kaidah keempat adalah takdir atau perubahan. Dalam kaidah ini menyatakan bahwa manusia berperan besar dalam menentukan perubahan hidupnya. Demokrasi menuntut satu perubahan sejalan dengan perkembangan kesadaran manusia yang selalu ingin mengadakan perbaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 44, yang artinya, "Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka. Disebabkan mereka dimerintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wallazina istajabu lirabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun." Yang artinya, dan bagi orang-orang yang mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dari dua ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa kaidah demokrasi dalam Islam yang pertama adalah kesetaraan dan kedua adalah musyawarah.
Prinsip ini diperkuat dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW dan dengan para sahabat dalam suatu perkara yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dari pemaparan makalah kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.